Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, assalamu alaikum. Tidak lupa saya mengingatkan diri saya dan juga antum sekalian untuk kemudian senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah kurniakan untuk kita semuanya. Termasuk perjumpaan kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita mengenal Allah lebih dekat melalui kajian buku Metode Tepat Belajar Tauhid Asma wa Sifat. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih bab yang kedua tentang prinsip-prinsip terkait dengan dalil dari asma wa sifat, dan kita sampai pada prinsip yang keempat. Ya, sebelumnya saya sampaikan saya mohon maaf untuk terkait dengan info soal sampai pada prinsip yang kedua, tapi isinya sampai prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, tapi itu cuma satu atau dua soal, dan prinsip yang ketiga mudah tentang fitrah. Kemudian jadi terus terang saya pas kemarin safar lupa nggak bawa buku, jadi pas ditagih Pak Sodik saya belum buat soal. Akhirnya saya membuat soal sambil nunggu pas saya di warung makan, sambil nunggu disiapkan karena harus dimasak dulu, saya buat soal itu. Jadi saya nggak melihat buku sama sekali buat soalnya. Jadi tanpa melihat buku sama sekali. Dan sesungguhnya soalnya tadinya mau tidak cuma 10. Cuma karena tadi saya udah habis itu juga harus isi taklim, kemudian nih kayaknya Pak Sodiknya udah nggak sabar untuk nunggu sampai hari Seninnya atau hari Selasa. Setelah saya pulang, sedapatnya itu. Jadi ada yang ketinggalan memang, misalnya tentang standar kebenaran lah manhaj pemahaman salaf. Itu nggak ada di soalnya. Lalu di sini sudah ada. Di sini sudah ada, itu masuk bagian soal. Tetapi kemudian karena kesusu akhirnya malah lupa belum. Tadinya mau 12, salah satunya itu. Akhirnya kemudian juga tentang penyampaian soalnya kan kita ujiannya setelah Isya ya. Itu juga sebenarnya kurang tepat. Jadi karena kan akan ada pembahasan soal. Jadi tadinya saya nggak terpikir membahas jawaban soal, barangkali di komplain kan, itu kan bagusnya memang ada pembahasan soal. Jadi pasnya memang hadir, kemudian langsung kita pada maghrib ujian, selesai ujian langsung dapat dapat jawaban benar salahnya di mana, kemudian yang merasa benar disalahkan atau masih bingung tentang jawabannya bisa langsung di semua soal dari 40 soal itu semua terpahami mengapa benar dan mengapa salah gitu. Jadi kajian kita untuk itu. Jadi cuma sudah terlanjur diinfokannya pada Isya, itu kesalahan saya juga. Maka pembahasan soal bisa ditunda pada pekan depan. Jadi pekan depan kita mulai dengan apa? Dengan pembahasan soal, pembahasan soal. Adapun sekarang adalah kita melanjutkan materi kita. Dan tadinya soal yang saya buat termasuk sampai ini. Saya lupa, ini kan belum dibahas. Jadi saya delete lagi beberapa soal, saya delete karena di sini
Oh, ini kan belum, ini kan di prinsip asma. Masuk ke situ saya delete lagi. Ya. Kita sekarang pada prinsip yang keempat. Nah, bagusnya, jadi ada yang baca gitu. Jadi ada yang baca, fokus baca, saya fokus bagi-bagi juga, saya fokus menjelaskan gitu. Jadi ada salah satu yang membaca, yang silakan dibaca. Nanti saya separagraf ya, dibaca separagraf, kemudian nanti saya jelaskan setelah dibaca. Ya, yang baca boleh bergiliran. Kalau yang menjelaskan tetap ya, kecuali ada yang mau menggantikan silakan. Tapi kalau membaca boleh bergiliran. Ya, monggo. Siapa Pak? Untuk pertama Pak RT, monggo. Prinsip keempat, akal sehat mendukung wahyu dalam menetapkan asma dan sifat. Makna prinsip keempat, Allah menciptakan hamba dengan dibekali akal agar dapat memahami petunjuk yang Allah turunkan. Oleh karena itu, selama yang sampai kepada hamba betul-betul wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih, akal sehat pasti menerima dan mendukungnya. Pertentangan antara akal dengan wahyu hanya terjadi jika salah satunya tidak sahih. Artinya, jika ada sebuah hadis misalnya, lalu akal menolaknya, itu disebabkan karena hadisnya tidak sahih atau akalnya tidak sehat. Selama keduanya sama-sama sehat, tidak akan terjadi pertentangan. Asanta, ya, jelas ya? Jelas? Lanjut? Ya, sedikit aja Pak. Jadi bahwa prinsip keempat ini, akal yang sehat mendukung wahyu dalam menetapkan asma dan sifat. Sudah kita dengarkan bersama tadi. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dibekali dengan akal. Ya, yang akal itu adalah diciptakan oleh Allah untuk memahami. Nah, ketika petunjuk Allah turunkan Al-Quran dan hadis, duanya wahyu, itulah untuk petunjuk hidup, maka keduanya bisa dipahami secara akal. Jadi keduanya itu akan sesuai dengan akal, tidak akan mungkin bertentangan antara keduanya. Karena memang syarat ini untuk orang-orang yang berakal. Dan persyaratan untuk kemudian mukallaf itu berakal. Jadi tidak mungkin orang yang tidak berakal itu diberikan taklif, menunjukkan bahwa ini memang untuk orang-orang yang berakal, sehingga seluruhnya akan diterima. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud sesuai dengan akal itu tidak berarti bahwa semuanya itu dapat terjangkau. Jadi ada yang bisa dipahami, terjangkau, dan ada yang tidak terjangkau. Tetapi kalau pertentangan tidak mungkin. Kalau pertentangan tidak mungkin. Sehingga kalau ada kesan pertentangan antara keduanya, maka tadi salah satu dua-duanya nggak beres atau salah satunya. Maka kalau kemudian Al-Quran kan jelas semuanya mutawatir dan sahih. Maka kalau ada yang bertentangan dengan akal, berarti akalnya yang tidak beres. Kalau hadis, karena hadis ada dua kemungkinan, hadis sahih atau hadis yang tidak sahih. Maka kalau kemudian bertentangan dengan akal, ada kesalahan pertentangan, mungkin hadisnya yang enggak sahih, akalnya benar, hadisnya yang enggak beres. Karena ternyata hadis dhaif atau hadis yang jelas tidak valid. Kalau hadisnya sahih, maka pasti akal yang tidak beres. Maka jadi tidak mungkin ada wahyu bertentangan dengan akal. Tetapi kalau ada wahyu yang menyulitkan akal, itu mungkin. Ada wahyu yang tidak terjangkau maksudnya oleh akal, itu mungkin. Tetapi kalau bertentangan tidak mungkin. Ya, itu prinsipnya. Ya, silakan.
Dengan demikian, semua informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang asma dan sifat dibenarkan oleh akal, selama akal tersebut sehat. Dalil prinsip keempat, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Ya, sebelum satu persatu. Ya, jadi untuk ayat ini syaitnya pada firman Allah, "Fatakul lahum qulubun ya'qiluna biha." Ya. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Jadi akal letaknya di mana? Di hati. Ya. Akal itu letaknya di hati, ataupun otak adalah apa? Ya, untuk yang tadi menyampaikan informasi ke dalam, menyimpan informasi kemudian sampaikan ke hati untuk kemudian dipahami, dipikirkan. Jadi ini jelas Pak, lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi berarti akal letaknya dalam hati, dalam jantung ya. Kalau butuh kan jantung. Kalau hati itu apa? Abid ya apa? Liver ya. Ya. Ini Pak syahidnya. Jadi memang hati ini akal ini untuk memahami sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Hasbuk. Ya, ini ayat nggak ada kaitannya. Ini mesti bukan ayat ini yang dimaksud. Ya, ini kesalahan Pak, kesalahan menempatkan ayat. Jadi ini ya kesalahan saya. Jadi ini kadang mencet ayatnya nomor berapanya, kemudian dicari kemudian dimasukkan. Nah, ketika mengedit kurang teliti. Ya, jadi ini nggak ada. Mungkin ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Ya. Coba, mungkin juga 6 artinya 60 atau 16 atau kemudian 8 nih. Saya tadi ya. Itu kesalahan saya, ini kesalahan saya. Jadi nggak teliti ketika mengedit ini. Ya, jadi sementara di delete aja. Nanti carikan untuk kesempatan yang berikutnya bisa di ini. Kalau ini di delete, ini nggak ada. Ini Al-Quran betul, tapi apa nggak nyambung dengan bahasanya itu nggak nyambung. Nah, antum juga biasakan kritis ya. Jadi jangan kemudian ini. Jadi antum harus paham juga ini hubungannya apa dengan ini. Ya, ini gitu. Hah? Ya. Ya, nggak ada. Kaitannya dengan fungsi akal nggak ada di sini. Ya. Ya kan? Coba carikan, tolong carikan. Ya. Enggak ada. Ya. Dan ini zero saja. Lanjutkan. Ya. Ya, masuk.
Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 10. Ya, ini sangat jelas korelasinya. Jadi mereka penghuni neraka itu menyadari bahwa dulu nggak menggunakan akalnya. Lakukan nas mau nak kilu. Jadi mereka punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan, mereka punya akal nggak digunakan. Menunjukkan bahwa akal selama digunakan sebagaimana mestinya itu menyebabkan orang masuk surga, tidak masuk neraka. Berarti akal pasti apa? Sesuai dengan bab kita apa? Sesuai dengan wahyu. Akal pasti sesuai dengan wahyu. Misalnya ketika kemudian jadi permasalahan mereka masuk neraka kenapa? Enggak menggunakan akalnya. Ya, kalau kemudian sama-sama menggunakan akalnya sama-sama masuk neraka enggak ada fungsinya ini. Ya, ayat ini jadi apa? Enggak ada faedahnya kalau antara yang menggunakan akal sama yang tidak sama-sama masuk neraka. Jadi mereka sebabnya masuk neraka kenapa? Tidak menggunakan akalnya. Berarti seandainya akal digunakan sebagaimana mestinya masuk surga, berarti wahyu itu bisa dipahami secara apa? Akal. Selama akal itu ya sehat, sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya akal. Ya, itu maksudnya. Selanjutnya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca dalam kurung akal, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Ya, jadi Allah turunkan Alkitab dan mizan, itu akal, untuk memahami apa? Alkitab. Itu firman Allah, wahyu. Alkitab lengkap dengan penjelasannya yang dari Nabi SAW, itu hadis. Ya, dengan akal untuk memahaminya, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ini bukti bahwasanya akal selaras dengan apa? Dengan Alkitab. Jadi Alkitab kemudian di logika, dicermati, dipikirkan, dipahami dengan akal sehatnya. Maka itulah yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengutus para rasulnya dengan dibekali itu Alkitab, kemudian pada manusia maka juga pemahaman, dan juga diletakkan pada manusia pemahaman untuk modal memahami, yaitu akal. Sehingga siapapun yang dia mengakses Alkitab lalu kemudian menggunakan akalnya dengan sebagaimana mestinya, maka pasti dia akan dapat menegakkan keadilan. Ya, jadi setiap rasul adalah maka apa di antara sifat-sifat wajib rasul yang antum dapatkan pelajaran dari SD? Apa yang kaitannya dengan ini? Fatona ya, fatin ya. Jadi itu pasti orang apa? Ya, punya kecerdasan untuk kemudian memahami gitu. Jadi bukan orang safih, bukan orang yang nggak bisa paham, bukan idiot. Ya mesti jadi. Maka ulama pun dua ya untuk bisa jadi ulama, apa itu? Zakat dan zakat. Bersih hati, dan zakat cerdas. Karena dia harus kemudian berpikir. Jadi memiliki cara berpikir, kecerdasan yang di atas rata-rata. Tetapi syariat agama seberapapun kadar kecerdasan itu akan dapat memahami dan tidak akan kemudian berseberangan. Cuma tingkat mengambil fawaidnya, tingkat mengambil istimbat hukumnya tentunya itu sangat sangat terkait dengan maklumat yang
kemampuan tadi berpikir ya, kecerdasan yang sudah sering dalalah kemarin, dalalah mutabaqah, dalatul tadomun dan dalatul iltizam. Jadi dengan maka dalatul iltizam itu adalah kemampuan mengeksplor tadi logikanya. Semakin kuat mengeksplor, dia punya maklumat yang banyak secara wahyu, kemudian kemampuan eksplor dari logikanya kuat, maka akan semakin banyak. Dan setiap orang berbeda-beda tentang kemampuan logikanya, menggunakan akal sehatnya. Tetapi yang jelas tadi bahwa akal sehat itulah modal untuk memahami syariat. Yang tidak punya akal ya tidak diajak bicara dengan syariat. Maka orang yang tidak berakal tidak dibebani untuk apa? Syariat. Ya, maka syariat itu hanya untuk orang yang berakal. Ya. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat tahun 738 Hijriah berkata, segala yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, satu sama lain saling mendukung, semua sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia serta niat yang tulus. Tidak ada pertentangan sama sekali antara akal dan sehat, niat tulus dan fitrah dengan riwayat yang sahih yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya. Salah Al-Aisyah halaman 35. Arsyiyah. Al-Arsyiyah. Ya. Jelas sekali ya penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini kesimpulan dari beliau atas karakteristik dari akal sehat. Dan beliau adalah dikenal orang yang sangat sangat kuat maka ahli filsafat saja kalah sama sama beliau ya, dalam arti tentang ilmu filsafat mereka. Jadi beliau itu seorang tokoh ahlussunnah wal jamaah, tetapi pemahaman tentang ahlul bid'ahnya melebihi tokoh ahlul bid'ah. Maka logika yang dibangun ahlul bid'ah, karena tidak ada satupun logika yang digunakan untuk membela kebatilan, pasti ada cacat pada logikanya ya. Jadi permainan logika mereka yang mereka mengklaim menggunakan ya kemampuan logika yang istimewa, itu terbantahkan oleh kemampuan logika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kita dapat jarum ta'aruf bainal aql wal nakal, jauhi tinggalkan mempertentangkan antara akal dengan nakal, akal dengan wahyu. Jadi barang siapa yang mempertentangkan antara wahyu dengan akal, pasti akalnya cacat ya, bermasalah ya. Ada ilustrasi untuk mendudukan akal. Kan kemarin sudah sempat saya sampaikan ya, bahwa penetapan risalah berdasarkan penetapan risalah kerasulan, bukti kerasulan berdasarkan kemarin? Ingat nggak? Kayaknya baru kemarin, pekannya lu berdasarkan akal. Bukti kerasulan itu yang membuktikan. Jadi sehingga seseorang itu percaya bahwa beliau adalah Rasul, itu berdasarkan akal, nggak berdasarkan wahyu. Iya kan? Saya ulangi lagi. Pak Sodik, Anda percaya kalau Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan akal antum atau berdasarkan wahyu? Akal.
Nah, karena antum nggak nerima wahyu. Tetapi logika antum menyatakan bahwa Muhammad utusan Allah. Dari mana logikanya? Bangunan logikanya di mana? Salah satunya apa? Mukjizat salah satunya. Mukjizat yang sampai kepada kita apa? Al-Quran jelas di depan kita. Ya, itu logika kita nggak mungkin ini gubahan siapa? Muhammad. Semua orang tahu ini sumber dari Muhammad ya. Tapi nggak mungkin itu gubahan Muhammad. Kalau itu gubahan Muhammad pasti ada orang lain yang mampu menyamai, ya kan? Apalagi bareng-bareng kerjasama, pasti ada yang bisa, ya kan? Dan sudah 1400 tahun itu nggak ada produk yang menyamai apa? Bahkan walaupun cuma apa? Satu surat. Satu surat ya, itu nggak ada ya, maka kita 100% ini adalah dari utusan Allah itu cuma menyampaikan dari Allah, yakin 100% berdasarkan apa ya gitu. Nah sekarang ya kan kita dengan logika kita menyatakan 100% bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang namanya utusan berarti apa? Sekedar menyampaikan dari yang mengutus. Nah, kata mereka ya, ahlul kalam, apa yang kita lakukan ketika ada pertentangan antara wahyu dengan akal? Ya mesti akal dulu dong. Loh kok bisa? Loh kan dulu yang menetapkan dia utusan Allah siapa? Akal. Nah sekarang pertentangan antara akal dengan yang bersumber dari yang utusan Allah itu kan? Berarti mana yang harus didulukan? Ya akal dong. Yang paham? Ya. Paham logika mereka? Paham? Ya akal dong. Masa kemudian dia kan saya dulu yang menetapkan Anda Rasulullah kan saya. Logika saya. Ketika kemudian logika saya bertentangan dengan apa yang datang dari Anda, maka apa? Yang didulukan apa? Ya logika. Ya sepakat? Hah? Sepakat? Kalau sepakat berarti logikanya jongkok. Ya, ini kita menjongkokkan logika mereka ya. Logika mereka apa? Itu jongkok. Ya. Sekarang yang menyepakati bahwa dia utusan Allah siapa? Logika Anda. Ya, maka apa yang nama utusan Allah itu? Berarti segala sesuatunya dari Allah. Nah, kalau segala sesuatu dari Allah yang sampai oleh dia, maka kalau bertentangan, kan Anda juga yang dia menyatakan utusan Allah, berarti semuanya dari utusan, semuanya dari Allah. Kalau kemudian Anda meragukan atau kemudian menolak, berarti Anda sambil meragukan dia sebagai apa? Utusan Allah, berarti membantah apa? Anda sendiri yang nggak konsekuen. Masa utusan Allah dusta? Utusan Allah salah? Berarti Anda sendiri. Maka perubahannya seperti ini. Ada ini ya. Ini ada mustafti, ada pihak dal, ada mufti. Mustafti pencari fatwa, dal yang menunjukkan kepada mustafti, dan ini pada mufti apa? Tukang fatwa. Ini mustafti ini tanya kepada dal, kalau saya butuh tahu tentang urusan agama, kemana saya harus mencari, kepada siapa saya harus percaya? Kata si dal, mufti. Ya, kepada mufti. Ya, kata siapa? Dal ini, si petunjuk ini.
Ya, pada mufti. Oke, berarti pokoknya setiap ada urusan agama saya ke mufti ya. Iya. Kata siapa? Kata si Dal. Nah, suatu saat si Mustafti sama si Dal itu cekcok tentang urusan agama. Kata si Dal, ya kamu harus percaya sama saya dong. Kan kamu tahu ini mufti dari saya. Ya justru kemudian saya percaya sama antum kalau dia mufti, saya ke dia. Kan muftinya dia bukan antum. Kan antum bilang muftinya saya dia. Loh kemudian saya suruh nurut antum. Ya antum pun harus tunduk sama mufti, bukan kemudian saya tunduk. Antum dan saya wajib tunduk sama mufti. Kalau kebetulan antum cocok sama nggak cocok sama mufti ya antum harus tunduk. Karena antum sendiri yang bilang apa? Dia mufti. Kenapa sekarang saya harus sama antum kemudian meninggalkan mufti? Ya ini apa? Wahyu, ini akal, ini kita. Ya. Itu ilustrasinya. Jelas? Ya, ilustrasinya begitu. Silakan buka Syarah Aqidah Thahawiyah tentang tadi ilustrasi ini. Ibnu Abi Syarah Nafi. Untuk tadi mendudukan mengapa kemudian takdimul akal ala nakal itu adalah ta'an fil akal. Mengedepankan akal atas nakal itu cacat kepada akal itu sendiri. Itu adalah pencacatan logika. Itu enggak beres cara berpikirnya. Ya, maka lihat gaya orang cerdas. Ya, gaya orang cerdas yang dibarengi dengan kesucian jiwa. Kecerdasan dan kesucian jiwa. Abu Bakar Siddiq itu orang paling suci dari umat manusia setelah para anbiya. Ya. Waktu itu ya jangankan hanya semalam perjalanan dari Mekah ke Palestina ya, Pak contoh. Ya, itu stop. Itu nggak akan mungkin semalam sampai ya apalagi plus naik melewati langit sampai langit ke 7 itu Pak sesuatu yang tidak terjangkau secara akal. Maka itu modal yang sangat besar bagi kaum musyrikin untuk mengganggu keimanan kaum muslimin. Nah, mereka punya target untuk mengganggu Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq bisa goyah, udah. Ya, cuma mereka salah alamat kalau Abu Bakar Siddiq mah. Ini logika yang tingkat tinggi. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq gimana? Lebih dari itu, kalau yang cerita Muhammad saya percaya. Jadi beliau nggak berpikir tentang isi ceritanya. Yang penting valid nggak dari dia. Ya, nggak urusan. Apakah nanti istrinya masuk logi terjamah itu nggak urusan. Yang penting sumber informasi dari mana. Jadi kalau benar yang cerita itu Muhammad kan beliau nggak mendengar langsung, ya kan? Karena nggak mendengar langsung Rasulullah, maka apa? Diberi taklik. Kalau yang cerita Muhammad SAW lebih dari itu saya percaya. Jadi apa yang terjadi bagi kaum musyrikin? Ya, itu logika. Kan sudah menyatakan bahwa ya Abu Bakar dapat wahyu atau tidak? Tidak. Dari mana beliau tahu bahwa yakin beliau utusan Allah? Dari mana? Ya. Jadi nggak mungkin orang seperti Muhammad ngaku utusan Allah tetapi gadungan. Ini diantara kalau kemarin saya baru sampaikan tentang mukjizat. Dan yang lainnya adalah
halul rajul. Oleh karena itu Imam Ibnu Abdul Isya Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, jadi belum menjelaskan hanya dua kelompok manusia yang mengaku sebagai utusan Allah. Pertama, orang terjujur di muka bumi. Yang kedua, orang sependusta di muka bumi. Maka kalau ada orang nggak bisa membedakan dua makhluk ini, itu segoblok-goblok orang, sebodoh-bodoh orang. Ada dua orang, satunya terjujur di muka bumi, satunya apa? Ya, terdobos di muka bumi. Omdok, penipu kelas wahid. Kok nggak bisa bedakan? Itu apa? Bodoh banget itu, dungu gitu ya. Ya, itu karena hanya dua. Saya setuju, sepakat setuju. Mengaku Rasul, nah, itu hanya dua orang, terjujur atau bisa. Ya. Karena kan dia tahu bahwa dia mengaku Rasul berarti mengatasnamakan siapa? Tuhan. Seluruh apa yang dia ajarkan kepada manusia, ya manusia yang kemudian ikut dia dibela, dihormati, kemudian yang menentang dan dia melawan. Ya, dalam keadaan dia tahu bahwa dia dusta, ya itu kalau bukan orang paling pendusta, nggak mungkin. Ya. Dia ngaku klaim sebagai utusan Allah, padahal dia apa? Dia tahu sendiri dia bukan utusan Allah. Kemudian mengiklankan tentang saya utusan Allah Taala. Itu kalau bukan pendusta kelas kakap nggak mungkin. Kalau dia apa? Berdusta. Kalau dia apa? Benar, ya memang apa? Ya orang paling jujur. Kan nggak mungkin. Allah akan apa? Akan memilih salah satu dari hambanya sebagai utusannya kalau apa? Tidak memiliki apa? Sifat kejujuran yang 100% dalam hidupnya. Ya, maka Nabi Muhammad SAW pun sebelum diutus sudah gelarnya apa? Al-Amin. Maka dalam ilmu hadis, ya orang yang pernah diketahui berdusta, ya dalam hubungan sesama manusia itu langsung mati utuh, nggak ada diterima sama sekali hadisnya. Itu dia hanya berdusta dalam apa? Dalam obrolan sehari-hari. Ya, Mas istrinya berapa Mas? 3. Padahal cuma 1. Itu sepanjang hidupnya nggak akan pernah diterima di rawi hadis. Ya. Apalagi pernah dia apa? Dia berdusta dalam urusan hadis. Kenapa? Jadi nggak bisa nggak akan perawi hadis karena dia akan membawa atas nama siapa? Allah Taala. Kan dia Rasulullah. Itu Allah. Apalagi Rasulnya. Itulah Allah menjaga agama ini. Maka muttahim bikadzab itu sudah terindikasi dusta. Cukup dengan pernah berdusta dalam pembicaraan sehari-hari. Apalagi jelas-jelas apa? Pernah memalsukan hadis. Udah. Ya, ini tentang akal sehat. Jadi bahasa kita bahwa akal sehat tidak pernah akan bertentangan dengan wahyu. Walaupun terkadang wahyu menyampaikan sesuatu yang tidak terjangkau secara akal. Maka kita gunakan yang waktu itu supaya memang Isra Mi'raj itu sesuatu yang apa? Yang sangat sulit terjangkau secara logika waktu itu.
bagaimana bisa perjalanan semalam suntuk, hanya semalam suntuk Bali, Mekah Palestina, kemudian ke langit. Itu sangat-sangat ya, secara situasi dan kondisi yang melatar belakang waktu itu ya, sangat sulit untuk kemudian tadi. Kalau itu yang bercerita bukan Muhammad, pasti akan didustakan. Cuma masalahnya sekali yang cerita yang cerita adalah utusan Allah Taala, yang secara akal sehat sudah memastikan dia pasti utusan Allah. Maka konsekuensinya semua yang disampaikan pasti benar, dan gak usah berpikir terjangkau atau tidak. Maka pikirkanlah yang terjangkau, pikirkan yang terpahami, pahamilah dan amalkanlah. Yang tidak terjangkau maka imani. Dan kita tidak dituntut untuk kemudian sampai menjangkau seluruhnya. Dan yang tidak terjangkau oleh akal maka tidak akan memadorotinya selama dia imani. Dan apa yang terjangkau baginya itu sudah cukup, karena la yukalliful nafsan illa wus'aha. Maka beban muqallid itu beda dengan beban beban tulabul ilmi. Beban tulabul ilmi berbeda dengan beban ulama. Beban ulama berbeda dengan beban mujtahid. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk memikirkan tentang segala hal yang datang dari wahyu. Ya Imam Syafi'i dengan hadis ya Abu Umar ma fa'alabi an-Nugair, ya dengan hadis seringkas itu bisa tembus 1000 faedah. Kita semalam suntuk bahkan 1 bulan mikir ya paling dapat 10 aja sudah bagus. Karena ya perbedaan kadar kadar maklumat dan kadar kecerdasan, sampai kemudian berpikir tentang apa saja faedah dari hadis tersebut. Ya, inilah Pak rahimani warahmatullah. Maka mudah-mudahan tadi karena orang-orang yang mendewakan akal mereka, yang kemudian kadang sok menentang wahyu, mempermasalahkan syariat, mempermasalahkan hadis, itu ya, menganggap bahwa mereka lah pemilik akal yang lebih mantap dibandingkan orang yang tadi yang tunduk kepada apapun bunyi wahyu. Dan itu sudah tabiat dari musuh-musuh Rasul dari dulu. Maka mereka menganggap bahwa pengikut Rasul itulah orang-orang yang rendah badi rohi, rendah ya rendah akalnya. Jadi nggak mau berpikir. Padahal mereka lah yang sesungguhnya tidak bisa berpikir, tidak mau menggunakan. Maka nanti dia menyesal ketika di akhirat. Lakunna nas mau kilu makuna fi asabis saya. Itu karena dulu mereka betul-betul tidak menggunakan logikanya. Maka tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian mereka tetap dalam keadaan kafir, maka terkadang mereka kenapa? Mereka enggak mandiri, enggak merdeka cara berpikirnya. Mengikuti tokoh yang lebih hebat. Lihat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Itu ketika masih banyak tokoh-tokoh Quraisy, maka beliau di bawah bayang-bayang siapa? Ya tokoh Quraisy yang lebih hebat. Setelah ini pada meninggal, maka Abu Sufyan bisa mandiri untuk berpikir. Setelah dia mandiri secara berpikir, maka ya lebih tadi
lebih kemudian bisa menerima bismillah, walaupun semuanya dengan taufik Allah Ta'ala. Tetapi itu diantara sebabnya ketika apa? Ketika yang di atasnya sudah apa? Ya. Maka sama mengapa kemudian masyarakat yang dia berada di kampung halamannya dan di sana banyak tokoh-tokoh dan dia bukan tokohnya, itu apa? Itu secara umum lebih sulit atau tidak mudah untuk menerima manhaj salaf ini. Berbeda dengan orang perantauan. Mengapa? Karena orang perantauan itu apa? Berpikir sendiri. Maka lihat dakwah salaf di mana lebih ini ya. Di kota, di perantauan, kota perantauan. Karena dakwah yang paling sesuai dengan apa? Akal sehat adalah dakwah salaf. Maka peredarannya lebih mudah diterima di masyarakat yang tidak terikat dengan apa? Dengan tokoh yang tadi mengangkanginya. Dia bebas, merdeka untuk menang. Nah, jadi enggak kemudian melihat berada di bayang-bayang. Maka beruntung jadi masyarakat perantauan itu. Jadi itu juga bagian dari nikmat Allah. Maka kan ya mana nih orang Jepang tuh kan, ya tetangga kita itu belakangnya Pak Oki ya. Nah, coba beliau ya ketika di masyarakat aslinya itu ya padahal tetanggaan sama kampung Sao kan, Jember Rahman. Ya nggak ada. Ketika di Jepang merantau kan, bebas dia nggak terikat dengan kanan kiri tetangga, bebas berpikir dia. Maka apa? Nemunya di Jepang, betul kan? Iya. Jadi nemu apa? Nah ketika kemudian pulang ke mana? Ini kok pulang dari Jepang malah jadi kayak tetangga sebelah. Ya kan? Lah orang tetangganya terheran-heran. Jauh-jauh ke Jepang malah ujung-ujungnya cuma apa? Ke Sawo gitu. Sama dengan masyarakat Sawo gitu. Kok aneh nih? Ya. Karena di Jepang merdeka. Coba kalau nggak ke Jepang udah selamanya jadi ahli masyarakatnya itu. Jadi ya, walaupun jangan diulang lagi ya, tinggal ke Jepang ya. Kalau itu negara kafir ya. Itu jalan aja. Ya, asbab. Ya. Jadi maka itu diantara sebab jadi ketika orang nggak terikat dengan cara berpikir orang lain, dia merdeka, maka siapa yang dia bersih hatinya, dia ingin benar, maka dia akan ketemu dengan manhaj salaf. Selama manhaj salaf sampai di daerahnya, sampai ke telinganya, itu dia akan pilih manhaj salaf. Hatinya tulus ingin kebenaran dan dia merdeka, ya. Merdeka tidak terkangkangi dengan siapapun juga, maka dia akan pilih manhaj salaf. Karena itu yang paling sesuai dengan akal sehat, paling sesuai dengan fitrah. Ya, demikian waktunya untuk azan. Dan kita sholat dulu atau ujian dulu? Enggak, maksudnya sholat dulu atau ujian dulu? Sholat dulu baru ujian gitu. Terserah, pas sama. Nah yang tadi yang nggak hadir maksudnya apa? Atau gini aja biar ini kajian kita azan sebentar, setelah itu nanti ujian ya. Setelah ujian selesai ya, saya sholat. Ya, nanti itu setelah habis sholat kita asmat tano ya, Mas nanti langsung ketahuan nggak hasilnya? Langsung ya. Jadi kita sepakat dulu ya, nanti habis ini selesai azan sebentar, setelah itu kita langsung mengerjakan soal.
Ya, dengan demikian ikhwan rahimani Allah, dan waktunya di setting berapa menit? 15 menit. Ya, 15 10 soal, sangat luas. Cuma saya perhatikan ya, saya beri perhatian dulu supaya sudah ada rambu-rambu. Jadi soal ini adalah tetap tinggi dengan kemampuan bahasa. Artinya apa? Jadi memang soal ini secara umum diperuntukkan untuk kemudian yang bahasanya bagus, kemampuan berbahasanya bagus itu. Ya. Jadi sehingga kalau kemudian nanti Anda ternyata nilainya nggak bagus, itu karena permasalahan nggak paham bahasanya, itu nggak masalah ya. Jadi karena cuma permasalahan bahasa. Tetapi yang jadi masalah kalau kemudian itu paham secara bahasa tapi tadi memang salah paham agamanya maksudnya, itu bermasalah. Tapi saya husnudon ya. Yang kesalahan itu karena nggak hafal. Jadi karena nggak hafal. Yang kedua karena salah memahami bahasa. Jadi aslinya itu betul semua gitu. Ya, cuma kalau salah itu karena lupa. Yang namanya lupa itu karena itu istilah misalnya kan, nggak apa-apa, nggak hafal istilah nggak apa-apa. Kemudian juga bahasanya yang nggak terpahami. Kalau seandainya setelah dijelaskan, kalau itu mah iya saya paham lah, berarti itu kan berarti Anda nggak masalah gitu, cuma masalah. Jadi insya Allah Anda semuanya betul semuanya. Cuma ini tadi berarti untuk tadi ya. Maka nanti pas pembahasan itulah kita akan kita bahas tentang setiap komplain yang ada. Dan bisa jadi apa? Ada kemungkinan ketiga, ternyata kuncinya salah gitu. Ya kemarin saya hari Ahad kemarin baru ujian. Itu bahkan ada namanya ODT, One Day Tauhid. Itu setiap diselenggarakan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dan ini sudah seri yang ke-7. Setelah sudah selesai masuk ke kitab tauhid, seri tentang lisan, menyisakan seri tentang hati. Nah itu ada ujiannya. Sama kan saya cepat aja dulu. Saya nggak teliti juga bacanya kan. Pas dibahas mereka merasa disalahkan. Kalau merasa disalahkan, banyak saya jelaskan kan. Ini jawabannya B. Bukan B, kuncinya mah S. Ya berarti salah kunci kalau cuma gitu. Salah kunci. Oh ya berarti saya nilainya naik. Ya jadi mungkin juga salah kunci karena tadi saya kan mengerjakannya di mana kuncinya ya bentar saya tunggu saya kerabu bentar. Jadi kadang nggak bacanya sekilas saja kemudian ternyata tadi itu enggak enak. Jadi salah kunci. Ya itu saja. Maka nanti kalau terjadi salah kunci ketika pembahasan ya kalau misalnya terjadi bahwasanya yang ranking 1 salah terganti ya mohon maaf ya. Jadi nanti direvisi gitu ya. Kalau yang 3 ini, kalau yang bawahnya mah nggak perlu sudah. Yang 3 kan berdampak masalah dia soalnya. Dia yang berhak mestinya. Kalau pesan kunci. Itu saja. Silakan. Demikian dari saya. Subhanallah nikah sallallahu alaihi wasallam. Monggo azan dulu. Azan dulu sambil siap-siap ya ujian. Jadi prinsip yang ketiga dibaca dulu kan masuk.